Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang mikir kasih dalam nama Bapa Yesua Amasia Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Jikalau kita masih bernapas saat ini, semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya ini anugerah dari campur tangan dari Bapa Yesua Amasia Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, menjaga kita hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atau Isa dan Maria. Kita masih dijaga, masih dipelihara hingga detik ini. Semuanya itu karena anugerah dari surga. Amin. Bapak Ibu teman-teman, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu teman-teman, memang waktu-waktu saat ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat jahat. Kenapa waktu-waktu sangat jahat? Manusia pada zaman akhir ini kebanyakan mereka mempunyai iri hati. Salah satunya adalah jikalau seorang anak kecil atau orang yang tidak kuliah dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat. Mereka menceritakan rahasia-rahasia tentang dunia alam spirit, yaitu di mana rahasia surga yang tidak bisa dikasih tahu melalui orang-orang yang menggunakan logika. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, yang selalu menjaga kudusan hidupnya dengan selalu bertobat setiap saat dan melepas segala pengampunan. Dan mereka dipakai oleh Tuhan Yesus melalui karunia roh, dicurahkan roh kudus, roh kebenaran kepada diri mereka. Mereka menceritakan rahasia-rahasia tentang surga, tentang mujizat-mujizat. Sehingga manusia-manusia yang dipakai oleh iblis, yang mempunyai iri hati, karena mereka tidak dipakai, mereka iri hati kepada orang lain. Contohnya banyak orang iri hati kepada Mikael. Mereka bilang, kok dia bisa pakai Tuhan begitu dahsyat? Sehingga iri hati di dalam diri mereka yang begitu dahsyat. Kalau iri hati itu, kalau engkau tidak bisa melepaskan menjadi dosa akibatnya buat hidupmu jadi binasa di dalam api neraka. Karena engkau mengikuti jalan iblis, kehangkuan hidupmu, angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Engkau tidak jaga lisan maupun tulisan. Keegoisan hidupmu yang begitu sangat besar membuat hidupmu jauh daripada jalan-jalan kebenaran. Sehingga engkau banyak judi online, iri hati, fitnah, dusta, berzinaan, aborsi, banci, pokoknya hal-hal daging yang timbul dalam hatimu. Karena engkau sudah memiliki sifat iri hati. Karena engkau percuma. Engkau ibadah kepada Tuhan. Tetapi setelah selesai ibadah, iblislah memakai dirimu. Engkau buat dosa-dosa begitu banyak dalam dirimu. Begitu anak kecil maupun orang besar yang tidak bisa kontrol hidupnya dengan selalu mengambil tindakan pertobatan, maka iblis mudah untuk memakai hidupmu karena engkau tidak bisa mengambil tindakan pertobatan. Alangkah baiknya engkau yang boleh terima karunia roh
bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan meminta ampun dengan kesungguhan hidupmu. Jangan engkau bermunafik, pikiranmu yang jahat. Kalau doamu tidak dijawab oleh Tuhan karena kehangkuan kesombongan hidup yang engkau tidak mau bertobat, sehingga Tuhan Yesus Kristus tidak bisa memakai hidupmu karena kehangkuan kesombongan hidupmu yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Oleh karena masih ada waktu bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, sehingga engkau dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus dipakai untuk menjadi saksi-saksi, untuk menyampaikan kabar kesukaan, kabar kebenaran di dalam dunia ini, sehingga engkau dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya yang setia. Jangan engkau mengikuti iblis. Jika engkau mengikuti iblis, hidupmu akan binasa di dalam api neraka jikalau engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena Mikael melihat teman-teman Mikael masih banyak di alam roh yang belum memakai tubuh-tubuh manusia. Mikael tadi siang melihat mereka berbaris, berjejer, dan Tuhan di depan. Dan itu artinya Tuhan atau malaikat-malaikat Tuhan mencari tubuh-tubuh manusia, orang-orang yang hidup kudus berkenan, akan dipakai Tuhan, akan dipakai malaikat untuk menjadi saksi-saksinya. Dan engkau akan dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Karena di dalam dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan 66 dan kerajaan 77. Kerajaan 66 itu mereka yang nama-namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Mereka tertinggal di kerajaan 66. Baik mereka yang sudah terima tanda maupun yang belum terima tanda. Jikalau mereka mau selamat, mereka harus mati martir. Dan mati martir, mereka belum bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Akan disiksa di Hades. Setelah itu baru bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu artinya jangan engkau anggap mudah engkau masuk dalam kerajaan surga. Jangan anggap mudah untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jangan anggap mudah engkau bisa masuk dapat di bumi diperbarui. Jika engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, jalannya lurus, jalan kebenaran yang menuntun semua umat manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan cuma ada pada satu orang, yaitu melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai kuasa yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah iri hati, kebencian, munafik, berdusta atau pembohong, hidup dalam nafsu, selingkuhan, baik kau jual tubuhmu, baik bapak, mama, anak-anak dan orang lain menjual tubuh mereka untuk memuaskan hawa nafsu iblis. Selagi masih ada, engkau semua bertobat. Baik yang itu kan selingkuh di hotel, di mobil, di motor, di laut, di pesawat, di kereta api, di bawah kolong jembatan, dan di berbagai tempat. Kami para saksi melihat semua manusia di dalam dunia ini yang tukang berselingkuh. Sifat keselingkuhan dan keiri hatimu sangat besar. Jikalau engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isa anak Maryam. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini,
engkau masing-masing orang bertobat dengan sungguh-sungguh, lebih lagi daripada itu. Karena Tuhan Yesus Kristus dan para saksi-saksi, mereka melihat hatimu. Engkau boleh menipu di depan manusia, tetapi engkau tidak bisa berbohong di depan Tuhan Yesus Kristus. Dan para saksi juga melihat perbuatanmu. Engkau berbuat perbuatan jahat ataupun baik, baik itu di pagi hari, sore hari, atau siang hari, malam hari, subuh hari, semua kelihatan. Karena para saksi surga dan saksi neraka, mereka ada di segala tempat dan melihat segala perbuatan manusia yang mereka lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan perbuatan-perbuatan itu ditulis. Yang baik akan ditulis di dalam buku kehidupan, dan yang jahat akan ditulis di dalam buku kejahatan. Oleh karena itu, selagi ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, bertobat dan berbalik kepada jalan lurus, jalan kebenaran, melalui Isa anak Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan hidupmu, memperoleh hidup kekal. Jangan kita mencari harta dunia. Harta dunia cuma sementara. Carilah harta surga untuk memperoleh hidup kekal. Kalau engkau mendapatkan harta surgawi itu, yang akan para malaikat surga akan memakai tubuhmu guna untuk peperangan di peperangan Armageddon setelah masa berakhirnya kerajaan 1000 tahun di dalam dunia ini. Sebelum orang masuk dalam kerajaan surga, orang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, yaitu mereka yang namanya berukir dalam buku kehidupan. Karena di dalam dunia ini ada dua kerajaan, kerajaan 77 dan kerajaan 66. Berbahagialah mereka yang menjaga kudusan hidupnya, yang akan mendapat bagian dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi kalau waktu dunia di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu 1000 triliun 1001 tahun damai di dalam dunia ini. Itu artinya berbahagialah engkau yang menjaga kekudusan hidupmu. Yang di dalam tubuh-tubuhmu sudah ada para malaikat surga. Itu menjadi jaminan untuk engkau dibawa masuk dalam kerjaan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi ingat, nanti ada pemberontakan dari pihak malaikat dan pihak manusia. Oleh karena itu, selagi ada masih ada waktu, berjaga-jagalah dalam segala keadaanmu. Karena di alam roh, para malaikat surga masih melakukan tugas-tugasnya masing-masing. Ada yang menghancurkan dunia dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, tanah longsor, hujan es, hujan petir, kabut, matahari tertutup, tidak ada kentara terang, dan berbagai bencana iman. Akan ada bencana penyakit, ekonomi lebih menurun lagi karena saat ini Al-Kasih hilang. Cuma satu-satu orang yang dipakai oleh Tuhan. Seperti Bapak Ibu melihat di video Mikael kemarin yang Mikael rekam itu, Mikael menunjukkan gimana orang kaya yang dipakai oleh Tuhan dan cahaya kemuliaan Bapa kemuliaan Tuhan terpancar dalam hatinya karena dia melayani dengan ketulusan hati. Itu artinya dia mengajarkan kebaikan kepada orang kaya dan orang yang bukan kaya. Kalau engkau bisa menolong sesama manusia, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Jangan ada bimbang dan ragu, tetapi lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Selagi masih ada waktu, saat ini pergunakanlah bait sucimu. Bait sucimu adalah tempat berdiamnya roh Tuhan atau roh Bapa Yahweh, roh Allah, atau roh kudus, roh kebenaran. Roh itu yang memimpin engkau untuk memperoleh kekal. Jadi jagalah kekudusan hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan tubuhmu dipakai oleh Lucifer membuat kekacauan di dalam dunia ini, yaitu dalam tubuhmu. Pergunakanlah tubuhmu demi nama Bapa Yeshua Mashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pergunakanlah tubuhmu dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau salah gunakan tubuh ini untuk al dosa, tetapi pergunakanlah tubuhmu demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan pada saat ini para malaikat surga masih menghukum dunia dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam. Berjaga-jagalah, berdoa mulai pribadimu, keluargamu, daerahmu, negaramu, sehingga terhindar terjauh dari berbagai bencana-bencana alam. Sehingga imanmu bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus selalu dimuliakan. Amin. Di dalam dunia ini ditaruh 3 bendera. Bendera warna hitam akan jadi bencana alam, akan banyak makan korban, materinya meninggal, sehingga kau kehilangan hartamu, kehilangan dirimu, kehilangan orang-orang yang kau sayangi. Dan bendera warna yang merah artinya peringatan, atau artinya kau harus jaga-jaga, karena akan terjadi bencana alam tetapi tidak membawa kematian, juga bencana iman. Dan juga bendera warna putih, yaitu di mana pribadimu, keluargamu, negaramu, daerahmu ditumbuk oleh malaikat surga, dijaga oleh malaikat surga, ditaruh bendera warna putih, bendera yang kudus dan suci, yaitu di mana terpancar cahaya kemuliaan surga, cahaya kemuliaan Tuhan dari dalam hatimu. Itu artinya engkau sudah dilindungi, engkau dijaga. Tetapi janganlah engkau bangga apa yang engkau miliki. Dan rendahkanlah dirimu, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa kepada Tuhan dan membaca firman, jadi pelaku firman, sehingga engkau terjaga oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai engkau sudah kudus dan suci, engkau salah menggunakan waktumu, engkau lihat asal kudus dan suci, dan tidak membaca firman, tidak membaca puasa, tidak mau bawa bagian puasa, engkau hidup hawa nafsu dan dosa, sehingga tubuhmu cahaya kemuliaan Tuhan sudah terpancar. Akhirnya malaikat surga keluar dari tubuhmu, dimasuk oleh malaikat kegelapan, sehingga hidupmu akan binasa, yaitu hidupmu akan dikuasai oleh Lucifer. Pada akhirnya engkau akan musnah dalam api neraka. Di dalam dunia ini nanti ada Alkitab Tabo. Alkitab Tabo di mana semua negara akan menggunakan Alkitab Tabo. Semua agama akan dihapuskan, semua duduk atau ikut di dalam Melisi 666, yaitu semua bangsa akan tunduk menyembah binatang 666, yaitu Dajjal mata 1, dan manusianya itu kalau si Carlo yang di Italia Roma, kalau dia sudah bangkit, maka semua orang akan menyembah kepadanya. Kalau tidak, engkau akan disiksa. Dan pada saat itu akan keluar zombie-zombie. Engkau yang terima tanda 66 akan dikontrol oleh Lucifer, si Carlo itu, dengan teknologian yang canggih. Jadi masih ada waktu. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Marilah selagi masih ada waktu, buangkanlah segala keangkuhan. Bapak bertobat, mama bertobat, anak-anak bertobat, semua bertobat dan berbalik sebelum, karena waktu di dalam kerajaan surga sudah berhenti di alam roh. Tetapi waktu dunia ini masih berputar dan semakin cepat lagi. Artinya akan tertutup pintu pertobatan untuk dunia ini. Sebelum pintu pertobatan dunia ini tertutup, segeralah engkau masing-masing orang pribadi koreksi dirimu. Kalau belum bertobat, bertobatlah segera. Dan engkau yang punya mimpi penglihatan, alangkah baiknya engkau langsung bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan meminta jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun engkau mau tunggu jawaban itu, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, berapa tahun, engkau harus tabah untuk mengikuti prosesnya. Kalau engkau melewati prosesnya, jawaban-jawaban doamu akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada waktu, Bapak Ibu ini kita akan bawa Alkitab dulu. Selagi masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, bacalah firman. Bacalah firman kebenaran ini. Firman kebenaran ini yang akan menguatkanmu. Karena di dalam kebenaran firman itu banyak nasihat, banyak teguran, yaitu didikan Tuhan, didikan Allah. Banyak membawa kita berkat dan juga untuk menuntun kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu jangan kita buang kebenaran firman ini. Ini Alkitab perjanjian baru, yaitu Alkitab dengan Kidung Jemaat. Bacalah dia,
Karena engkau dapat kuasa surga dari kebenaran firman-Nya ini. Jangan engkau membuang-buang waktunya ini. Baca kebenaran firman. Karena kebenaran firman ini yang akan menguatkanmu dan cahaya kemuliaan surga akan terpancar dalam hatimu karena engkau membaca firman. Semakin kuasa firman akan dikirimkan ke dalam hatimu jika engkau baca firman. Dan kalau firman ini sudah menyatu dalam hatimu, maka firman dengan tubuhmu akan memancarkan cahaya kemuliaan surga yang begitu dahsyat, yang begitu berkilau-kilauan. Jangan engkau cuma baca ini saja. Saya engkau ibadah, pulang dari ibadah engkau buang Alkitab begini, tidak mau baca. Saya engkau mau ibadah baru ambil dia, jangan. Jangan dalam gereja atau di mana saja engkau ibadah berapa menit atau berapa jam engkau jadi anak Tuhan. Setelah selesai ibadah engkau buang Alkitab saja begitu. Keluar engkau jadi iblis. Itu engkau tukang maki, iri hati, benci, dendam, fitnah, dusta, pesta pora, hawa nafsu untuk memuaskan dagingmu. Mulutmu yang suka membohong, suka mencuri. Mencuri dalam hati apa? Mencuri karena dalam hati, pikiran, perbuatan atau mulut mencuri kebenaran dengan engkau menfitnah kebenaran itu dengan hal-hal dosa, sehingga kebenaran itu engkau mencuri, engkau berkata bohong, itu bukan kebenar tapi dosa. Tetapi alangkah yang A tetap A, yang B tetap B. Jadi kalau benar bilang benar, yang salah tetap benar. Bacalah kebenaran firman. Tapi banyak orang bilang manusia mereka mencuri kemuliaan surga. Tapi manusia tidak mencuri kemuliaan surga. Manusia dapat kuasa karena membaca firman. Dilayak oleh Tuhan. Mereka tidak mencuri kebenaran. Tapi cahaya surga, itu malaikat surga dengan roh kudus, roh kebenaran, roh Tuhan yang ada dalam hatimu, tinggal cahaya kemuliaan surga akan terpancar dalam hatimu. Jadi jagalah kekudusan hidupmu dalam segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar air hari kehidupan, cahaya kemuliaan surga, yaitu pelita mekar, artinya pelita akan terang dan menerangi seluruh umat manusia, sehingga karakter surga, karakter Tuhan akan terpancar dalam dirimu. Jika Mikael ada salah dari Bapak Ibu, salah kepada Bapak Ibu teman-teman, baik itu perkata, perkataan dan perbuatan, Mikael minta maaf, minta ampun. Tapi satu hal yang Mikael minta kepada Bapak Ibu teman-teman, jagalah kekudusan hidupmu dengan segala kewaspadaan. Jagalah itu. Dan kita selalu melepaskan segala pengampunan. Pagi, baik pengampunan kepada pribadi kita, orang lain, pagi, siang, sore, malam, subuh. Berdoa, memuji, baca firman, dan berpuasa. Dan jangan lupa kekudusan hidupnya itu makanlah perjamuan kudus untuk menguatkan imanmu, hingga engkau bisa melawan dari kuasa-kuasa kegelapan. Bacalah firman. Firman ini itu Tuhan Yesus Kristus yang akan menuntut engkau untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Shalom Elohim, salam damai kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang telah mengikuti live streaming. Kami semua para saksi. Biarlah kita semua diberkati oleh kebenaran firman. Amin. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman. Kalau engkau bisa melakukan kembali Al-Kasih dan 10 firman, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Kalau engkau melakukan ketulusan hatimu, engkau akan diberkati oleh Tuhan Yesus Bapa yang. Amin. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin.